Kalau saya ngelihat rekomendasi si pesulap merah, itu kan ada beberapa yang pakai mediasi tipuan alat-alat. Ini bener kita bang yang ngejalin tuh kita. Sahang, silada, sekecil itu. Jalan di badan bapak saya. Ini pas di betis. Berhenti, silada ditekan, si kulit ngebelah dan ini keluar. Sampai akhirnya, yaudah kita obatin. Dia ngobatin tuh dapat 3 minggu muntah darah bang. Kita ketemu lagi praktisi yang ngobatin adik saya ini bener-bener nggak matok uang. Dia lihat, oh ini udah terlalu lama. Ini sama, ini intinya mau ngabisin satu keluarga. Tumpes daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada orang Tangerang yaitu Bang Irawan. Waduh, Abang. Gimana nih Abang kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Irawan udah jauh dibilang enggak, dekat juga dibilang enggak gitu kan. Lumayan lah. Datang ke sini untuk pembagian pengalaman nih Bang ya. Iya. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Irawan ini nanti teman-teman semua bisa ambil pelajarannya lah gitu. Oke Bang, ngomong-ngomong katanya Abang mau ngomong. Iya. Ngomong. Jadi, mau cerita apa nih Bang? Jadi yang saya ceritain ini adalah pengalaman keluarga ya. Jadi kita tuh kena satu keluarga yang namanya santet tumpes daun kelor sih. Santet tumpes daun kelor. Iya. Oke, itu dialami sama keluarga Bang Irawan? Ya, keluarga saya yang pertama sampai kemarin, sampai saat ini sih adik saya ya yang berselisih sama pihak tetangga itu DJJ. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini udah agak baik ya. Oh, berarti awal mulai di tahun berapa itu Bang? 2003. 2003 sampai saat ini. Terakhir ibu saya meninggal Oktober 2023. 21 tahun? Ya, hampir 21 tahun. Wah, gokil sih. Tapi setelah itu kejadian tuh berurutan dari tahun ke tahun apa enggak itu Bang? Ya, jadi karena dia bisa, karena memang dia bisa, bukan beli ya kan, ada beberapa orang beli karena pada saat santet yang beli itu dia kan ngeluarin banyak biaya dan biasanya kan banyak mahar buat beli sesajen. Nah, itu kalau ini karena dia bisa dan ngejalaninnya sendiri itu, jadi dia nggak usah beli. Dia puasa. Saya pernah dengar dari tetangga kontrakan saya persis, dia bilang selama hampir 3 bulan tuh dia puasa 40 hari itu. Berarti hampir 120 hari. Jadi setiap 40 hari dia puasa, habis itu selesai. Ya. Wah, gokil ini. Gue yakin banget di balik pengalaman Bang Irawan ini banyak banget lah tadi gue singgung yang pelajaran bisa diambil Bang. Mungkin tahan dulu kali ini Bang Irawan. Teman-teman semua pada mau makan daun kelor dulu nih. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi hari ini gue datang ke studio Bang Umang tuh mau ceritain kisah keluarga gue sih Bang. Jadi gue harus ceritain latar belakang keluarga gue. Gue itu 3 saudara Bang. Yang pertama kakak gue perempuan, kedua gue, yang ketiga adik gue ya. Jadi kita tuh dulu tinggal di daerah Bitung. Ya, daerah Curug. Karena 2 tahun abis 98 keadaan bapak setelah usaha itu benar-benar drop ya, habis kerusuhan dan yang lain-lain kan ekonomi jatuh banget. Bapak tuh dagang memang kan, dagang bubur ayam. Nah, yang tadinya rame setelah krisis 98 itu mulai sepi, daya beli juga udah mulai turun kan saat itu. Sampai tahun 2000 kita pindah Bang. Yang tadinya kontrakannya agak luas, kita pindah kontrakan yang 3x4 2 petak. Oke, kebayang. Ya, jadi satu segini ruangan lah. Jadi hanya sekat antara kamar dan dapur. Kita tuh tidur, bapak saya sama saya tidur di dapur. Saya tidur di bapak saya masih tidur di dapur, adik saya itu tidur sama kakak saya sama ibu saya di kamar. Karena memang kan posisinya 2 kamar mandi di luar nih Bang. Jadi itu kalau nggak salah ada 10 kontrakan Bang. Saya ini dapat paling ujung. Jadi memang itu kontrakan kalau kita bilang berdiri di atas tanah garapan. Jadi di daerah Bitung itu ada namanya kuburan Cina yang sebagian tanahnya dimanfaatin sama penduduk dibikin rumah-rumah warga. Jadi statusnya memang itu masih tanah garapan. Nah, kita itu ngontrak di tanah garapan itu yang notabene di belakang kontrakan itu sebenarnya masih ada kuburan Cina Bang. Kuburan Cina ada 2 biji dan persis di dapur saya itu berpatokan sama kuburan Cina yang udah digali, tapi masih ada nisannya. Nah itu persis di dapurnya. Nah kembali ke kontrakan ini Bang. Jadi dari 10 kontrakan ini pada saat itu kan setelah krisis 98 tahun 2000-an udah menggeliat tuh ekonomi di situ. Pabrik banyak yang tumbuh lagi di situ, termasuk banyak pendatang yang datang nih. Kontrakan tuh keisi-isi lagi, termasuk kontrakan itu yang kalau kita bilang ya secara layak enggaknya itu hanya triplek aja sih Bang. Triplek, 10 kontrakan disekat, dan kalau kita bilang ya kontrakan murah lah. Tapi kita saat itu karena memang posisinya baru benar-benar ngerintis lagi Bapak, nah kita pindah di situ Bang. Waktu itu kalau nggak salah 25.000 udah Bang. Per bulan. Sampai 50.000 itu 2000. Oh naik mulu. Ya, terakhir tuh kita 50.000 2003 pas kita pindah. Nah, kita di depan saya itu memang kontrakan, nanti saya kasih denahnya Bang ya. Di depan saya itu kontrakan ada 3 pintu, itu hanya 1 kamar. Itu diisi sama pegawai di daerah situ, ada pabrik sepeda zaman itu. Pabrik sepeda yang kedua kontrakan keisi, tapi yang tengah nggak pernah keisi. Karena memang persis belakangnya kuburan Cina itu Bang. Nah, jadi nge-L itu Bang, di ujung pinggir jalan itu ada kontrakan 4 pintu. Nah, yang saya mau ceritain, saya punya tetangga, keluarga juga. Jadi yang berkeluarga tuh saya dan si kontrakan yang nomor 1 ini. Nah, dia itu pinggir jalan. Nah, kebetulan kan itu sebenarnya kontrakan, saya bilang 1 kamar. Belakang-belakangan. Karena dia ngerasa butuh, karena dia udah berkeluarga, dijebol juga. Dan dia berani ngasih lebih tinggi di harga yang biasanya ke saya 50.000 pada waktu itu ya. Dia berani ngasih 100.000, tapi dengan syarat mau dijebol. Nah, kita panggil aja si T ini ya Bang ya. Jadi si T ini memang dia nggak dia secara pendidikan SD. Nah dia itu dibawa sama tetangga saya yang kontraknya nomor 3 dari kontrakan dia. Hebatnya dia itu setelah saya tahu setelah tetangga saya ini cerita gitu ya. Dia nggak berijazah. Ya kalau kita bilang secara kemampuan atau keahlian tuh kurang lah. Karena dia dari dusun kan, agak jauh lah di daerah Banten ke sana lah. Nah, jadi yang bingung itu 1 bulan yang lain itu penilaian dia itu cepat Bang. 3 bulan langsung karyawan tetap, di 4 bulan dia langsung naik jabatan. Orang dalam apa bukan nih? Dibawa sama orang dalam, teman saya. Okay. Teman saya memang dia supervisor, tapi kan jatuhnya menurut dia harusnya juga ya. Ijazah SMA. Iya minimal itu. Minimal saat itu ya. Karena usia dia juga udah di atas kepala 4 waktu itu kan. Jadi dia ini yang uniknya di situ Bang. Entah cara dia bicara atau dia punya sesuatu yang lain sehingga si bos itu gak percaya banget sama dia dan karirnya cepet gitu. Walau nggak berpendidikan dia bisa jadi
ya kita bilang setara supervisor lah kalau di pabrik itulah. Oke. Nah itu yang tetangga saya bilang kok bisa ya, saya aja bawa, dia sering bawa orang kan, itu nggak semulus talk dia lah. Itu yang jadi tanda tanya kita. Nah, yang saya mau ceritain si T ini, Bang. Oke. Saya bilang, saya dapat sumber dari tetangga saya yang nomor 3 bahwa memang dia punya keahlian mungkin ya dari situ. Nah, dari situ karirnya bagus. Yang tadinya kontrakan 1 dia minta jebol itu saya bilang, Bang, akhirnya dibuka warung rame, Bang. Dia itu kan, saya nggak bilang dia terlalu cepat naik jabatan jadi sombong ya, tapi ngerasanya saat itu ngelihat kok dia mandang tetangga-tetangga tuh kayaknya jumawa banget gitu. Gue bisa kerja di, emang pabrik itu agak munafik Bang di daerah kita itu. Kok cepat banget gitu ya kalian. Terus dia juga ngerasa gajinya udah lebih gede ketimbang yang ada di situ. Nah si tetangga saya tahu kan, karena dia yang bawa gitu. Karena dia ngerasa jumawa, beberapa kali memang ada konflik sama tetangga-tetangga yang lain. Cuma tetangga lain kan karena sendiri gitu ya, maksudnya belum berkeluarga, udahlah easy going aja gitu ya. Nah ini kejadian tahun 2003 nih Bang intinya. Jadi tahun 2003 itu, 2003 ya, adik saya kan masih SMP kelas 3 ya. Nah, waktu itu kita berebut mandi sih Bang. Karena kamar mandi itu cuma satu-satunya, jadi hampir 12 kontrakan, kamar mandi 1. 12 kontrakan. Nah, itu dia. Si kamar mandi itu nyatu juga sama yang punya kontrakan, ownernya. Jadi si kamar mandi itu L. Nah, itu nyatu sama yang punya kontrakan juga. Jadi kita ada 2 pintu. Pintu yang dari owner masuk kamar mandi sama pintu yang dari luar. Nah celakanya karena memang dari 10 kontrakannya 1, jangan-jangan kita berebut Bang. Nah 2003 itu saya kebetulan kejadian memang nggak ada. 2003 saya kejadian kan habis itu naik Gunung Cermai ya Bang. Saya pulang itu 3 atau 4 harinya setelah kejadian. Jadi saya tahu dari cerita ibu, bapak sama kakak. Jadi kalau bapak itu tipikal orang yang tidak mau memperpanjang masalah. Saya merasa sebagai anak laki yang pertama itu harus ngelindungin keluarga dong. Jadi adik saya itu sempat cekcok pagi-pagi. Si T ini mau mandi, ditegur lah adik saya. Buruan, padahal adik saya baru mandi. Sebelum adik saya mandi itu anaknya yang sekolah mau mandi. Adik saya itu mandi belum ada 5 menit, tuh digedor, duk. Karena pintunya triplek Bang. Kencang. Adik saya sabar, ditendang pintunya sama si T ini karena dia ngerasa jumawa, gua udah sukses kali di sini. Ditendang, adik saya marah, spontan lah. Mungkin usia segitu kan usia labil ya Bang, SMP kan waktu itu adik saya. Keluar kata dari si T ini, buruan anak. Oh itu awalnya. Adik saya yang ngerasa nggak terima, balik lagi, dasar lo anak. Ditendang pintu, kedobrak, adik saya nggak jadi mandi. Dia ke kamar, dia ke rumahnya bawa golok. Dengan bawa golok itu, adik saya kaget. Dia balik lagi nih ngambil golok, depan kamar mandi digedor golok digini-giniin ke adik saya. Kita pakai bahasa Sunda ya Bang, karena memang dia asli di daerah Banten sana. Cek ya, koeng kadek pakai bedog di sini lo sama gua bacok pakai golok nih, kata dia. Dikejar Bang sampai ke rumah, ke depan, masuk ke dapur. Itu ada kakak saya, ibu saya, sama adik saya. Semua gemeter Bang. Golok diginiin ke adik saya, ke ibu saya, ke kakak saya. Ini awal mulanya. Jadi di situ sih dia ngerasa. Mungkin pertama dia ngerasa jumawa, awal dia dapat jabatan cepat dan ngerasa gajinya paling gede di kontrakan. Maklum orang kontrakan beda Bang sama orang perumahan. Daya pikirnya itu sempit banget lah. Itu yang saya rasain karena beberapa kali saya ngontrak. Dari situ dia ngerasa jumawa, dia ngerasa punya kuasa kan. Dan si yang punya rumah juga kan dikasih lebih Bang sama dia. Ya, kita tahu lah kalau udah pasti gitu akses tuh mudah gitu. Nah setelah kejadian adik saya diancam pakai golok, adik saya udah nggak mau mandi Bang, takut dia, gemeter dia. Goloknya segini sih. Kalau dia bilang golok cewek mas, semua menurut saya bukan golok cewek mas. Itu golok biasa aja, karena saya tahu. Dua hari kemudian saya pulang, waktu itu dari Gunung Cermai, maghrib. Saya terus kakak saya nggak berani cerita. Saya capek, saya tidur Bang. Tidur. Besok paginya sebelum kakak saya kerja cerita, tapi nggak di ibu saya kan. Karena pada saat itu zaman susah banget sih Bang, ibu saya juga jadi pembantu lah karena habis krisis tuh hancur-hancuran gitu sampai semua dijual. Nah,
Dia cerita ke saya, dibilang, "Nu, Cica mau cerita, kenapa-napa. Si Yana, Cica sama emak tuh mau dibacok sama si T ini." Tuh awal mulanya. "Loh, Bapak kemana?" "Bapak ada lagi dagang, cuma Bapak nggak mau perpanjang." Bapak saya tipikalnya pendiam Bang, jadi orangnya pendiam dan nggak mau perpanjang masalah lah. Gitu ya. Udah, oke lah, easy going aja. Saya sebagai anak laki yang pertama nggak terima. Kejadiannya gimana? Yang salah si Yana atau si T ini? Kalau menurut kakak saya, kejadiannya yang tadi diceritain. Masalah mandi, si Yana disebut anak anjing, dibalas lagi sama adik saya jadi anak monyet. Terus dia dikejar golok sampai ke dalam dan ngancem ke dalam rumah nih. Saya bilang ini udah nggak layak, saya bilang. Udah nggak layak banget, saya bilang. Pagi-pagi saya nunggu dia Bang. Oh, dia sip 2 deh. Oke, sip 2 berarti kan dia berangkat jam 2 sore. Saya ngomong baik-baik nih. Saya datengin, oh dia udah datang, udah bangun nih. Saya datengin nih. "Pak, saya mau ngobrol." Saya tahu saya baru lulus SMA ya Bang. Saya baru lulus SMA, saya juga kerja sambil kuliah waktu itu. "Saya mau ngobrol Pak." "Rek ngobrol naon sih ya, cina anjing." Saya singgung dong. "Saya mau ngobrol baik-baik," saya bilang. "Saya mau nanya masalah adik saya." Kata dia, "Udah, adik lo yang salah. Gak hormat sama orang tua." "Enggak, saya mau ngomongin dulu nih. Kita ngomong sama yang punya rumah. Ada pihak ketiga nih, sama saksi kontrak, sama orang kontrakan, sama keluarga saya, biar enak." Dia bilang, "Lu kalau berani jangan keroyokan." Saya nggak terima Bang. Kebetulan zaman tahun 2000 kan kita sekolah STM tuh tahu sendiri Bang. Ngeri banget kan. Kita zaman 2000 tuh kita udah lulus aja alhamdulillah, gak usah bisa hidup aja alhamdulillah dah lulus ya, gak usah ngomongin nilai karena kan tawuran tuh gila banget tahun itu ya. Nah memang waktu itu saya ngisi badan juga kan. Yaudah, kalau mau lu 1 lawan 1 tunggu di sini. Saya balik ke rumah, saya bawa celurit. Saya masih megang celurit bekas lulus kan saya 2002 ya Bang. "Udah Bang, kalau emang lu jagoan, lu bisa kebal bacok, ayo 1 lawan 1 saya bilang. Ini awal mulanya crash bangetnya di sini. Saya buka baju nih Bang, mohon maaf bukan yang sombong ya, zaman itu memang bekas ngisi gitu, jadi jumawanya masih ada loh. Saya bacokin badan-badan, "Ayo, Rexia no paeh teh heula, apa aing no paeh teh heula," saya bilang. "Mau lo yang mati dulu apa gue dulu yang mati?" Nggak berani keluar Bang. Kata gue, "Keluarin golok lo, jangan berani ngancem di depan perempuan sama anak kecil," saya bilang. "Sini, pisahin tuh." Udah, diem saya bilangin. Ke tetangga-tetangga, "Diem, jangan sampai ada yang mati gara-gara 1 orang," dia bilang. Saya tendang pintu kontrakannya Bang, nggak mau keluar Bang, takut dia. Istrinya nangis-nangis. Saya bilang, "Pak, buktiin kalau situ punya," saya bilang. Kata udah emosi banget kan. "Nggak berani keluar Bang, kita fair sebagai lelaki dah," saya bilang. "Saya Pak, mati sekarang mati besok sama aja," saya bilangin. "Bedanya kan duluan atau cepet." Nggak berani juga Bang. "Ya udah, kita nggak usah pakai golok," saya bilangin. Duel selalu kosong, nggak berani. Akhirnya saya ngamuk, saya tendang pintu, saya dobrak, udah mau saya bacok, saya dipisahin tuh sama tetangga tuh. Sama yang punya rumah, saya diomelin. Saya bilang, dia yang mulai dulu gitu. Kalau saya nggak pernah, selama ngontrak di sini, kan dia baru Bang. Setelah 4 tahun, 5 tahun saya ngontrak di sini, dia baru tuh, datang setahunan. Jadi kan jedanya lama, saya kan ibu tahu, selama bapak tahu, Pak Haji, Bu Haji sih tahu. Semenjak saya di sini, saya nggak pernah buat masalah gitu. Semenjak ada orang ini aja, kita malah bermasalah. Dah. Setelah itu, saya dipisahin, didamain dia nggak mau. Saya mau ngobrol, tetap nggak mau Bang. Habis kejadian itu, jadi kunjingan tetangga lah. Itu selesai itu asar, saya ingat ajian asar, kita udah dipisahin. Ternyata si T ini sama keluarga malam tuh pulang ke Banten sana. Seminggu dia pulang Bang. Seminggu di keluarga kita tuh nggak ada apa-apa, adem. Tapi saya merasa curiga, ngapain nih orang pulang gitu ya. Nah, celakanya seminggu setelah kejadian itu Bang, dia nggak pulang-pulang. Seminggu setelah pulang, mungkin dia izin juga ke pabrik, saya nggak tahu izinnya gimana. Mulai itu nggak kondusif lah. Si adik saya itu suka kayak trauma lah, saya bilang trauma kali. Kalau ngelihat orang tinggi kan, dia tinggi kurus ya, takut dia. Akhirnya udahlah, di sini juga kita nggak kondusif, kita pindah kontrakan waktu itu. Kita pindah kontrakan kira-kira hampir 600 meter lah dari tempat situ ya. Tapi masih di daerah situ, masih daerah desa itu. Setelah dia pulang, dia balik lagi Bang. Nah ini di sini nih mulai nih. Adik saya kan sering nongkrong kan di daerah Amanah Mudanya waktu itu.
Nah, sehabis nongkrong itu dia pernah kejadian itu malam-malam kayak ada yang narik kakinya. Awalnya sih dari situ. Saya pikir tuh halusinasi dia. Yeah. Karena pada saat itu zaman itu ya anak-anak SMP kan udah minum Amer bang. Saya pikir mabok Amer gitu ya. Anggur merah gitu. Wah kacau nih. Dia bilang lu mabok ya. Gue bilang gitu ya. Gua nggak mabok. Udahlah mau gimana lagi gitu. Nah abis kejadian 2 minggu, seminggu setelah dia pulang tuh kita pindah, 2 minggu kita pindah. Dan setelah hampir 2 minggu kita pindah dari sana, kejadian itu yang mulai adik saya ngerasa ada tangan yang dipegang, tarik itu kaki ada yang narik gitu. Jadi saya ceritain juga nih bang, kontrakan yang saya pindah itu kebetulan kan kita udah beli tanah di depan kontrakan itu. Memang belakangnya masih kebun. Sama yang punya rumah yang jual tanah ke kita, udah pakai aja. Ini saya punya L, udah ngontrak di sini aja sementara sambil nyari di sana. Nah si L ini bang kebetulan adanya di belakang itu pohon nangka, kebun lah, belakang tuh masih kebun. Karena aja ada jalan semotor doang, ada rumah, kesononya masih kebun lagi gitu loh. Karena posisi rumah kita paling belakang dekat kebun, halusinasi itu adik saya yang pertama kakinya dipegang, saya pikir pengenalan atau mabok itu. Nah minggu berikutnya dia mulai halusinasi bang. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin lah, ada yang ngeganggu dia gitu. Nah puncaknya nih, jadi waktu itu posisinya maghrib bang, kan kontrakan sama nih dua kamar juga kan, di L itu 2 kamar cuma disekat doang. Jadi kita lagi liat TV nih bang, TV maghrib, saya ingat posisinya maghrib, bisa jam maghrib, saya nggak ingat itu malam apa gitu. Saya, adik saya, kakak saya, ini saya ngelihat pocong itu bertiga bang. Orang bilang pocong tuh loncat-loncat, enggak, saya bilang. Gimana tuh bang? Si pocong itu jalan tuh gini bang, set ngambang tapi enggak loncatnya enggak ada, buang-buang, gitu ya? Dia benar-benar ngambang, gitu. Ngelihat melayang. Itu kita ngeliat bertiga kaget bang. Kakak saya sampai shock, adik saya sampai teriak-teriak. Nah habis kejadian pocong itu bang, adik saya parah tuh. Malamnya dia teriak-teriak. Saya pikir lagi, ini jangan-jangan mabok lagi kan. Saya tanya teman-temannya besoknya, oh enggak diajak mabok. Tapi malam sehabis saya tanya nih siangnya, malamnya kejadian lagi. Dia teriak-teriak kayak ada diajak sama sosok yang gede gitu. Nggak ngerti, ditarik lah ke dunianya gitu. Itu yang habis kejadian pocong, itu teror lanjut tuh. Dia mulai ngeracau, ditarik sama sosok yang gede lah, sama sosok kuntilanak. Nah ada beberapa malam itu kejadian, demi Allah bang ya, saya itu ngedenger yang namanya suara cicit ayam tengah malam, itu saya samperin bang. Nggak lama ada suara orang ketawa di pinggir rumah. Bapak saya nggak berani keluar jam 1 malam. Ya, kita kan basic kalau orang dulu bekas mapala kita masih berpikir normal lah, itu paling cuma halusinasi atau apa. Saya datengin karena kan saya bilang belakangnya kan kebun kan, pohon nangka. Di pohon nangka itu bener bang, ada orang lagi, perempuan lagi berdiri di dahan itu. Saya bilang anjir ini bener kuntilanak. Oh kuntilanak. Tapi ya gilanya saya dulu, saya masih balik lagi bang. Saya ngambil masih bau celurit. Saya lempar bang, nggak ada, hilang tuh jam 1. Tapi saya masuk lagi, itu suaranya di pinggir saya tidur bang. Jadi tembok ini kan saya tidur nih, di pinggir tembok ini dia kencang gitu ngikik gitu, panjang melengking. Wah saya bilang bener ini kuntilanak. Tapi kan saya bukan tipikal orang yang udahlah biarin. Nah sehabis kejadian itu saya cerita ke bapak, Pak ini kayaknya udah nggak beres. Enggak lah, nggak ada yang beres. Kenapa? Ini kok Siana juga mulai kelakuannya udah aneh-aneh nih. Udah mulai kita ngelihat pocong, Siana juga ngerasa ada yang narik, udah mulai halusinasi, dia ketemu apa sih sosok-sosok yang aneh. Nah ada momentum itu saya ingat Rebo Kliwon bang. Saya ingat Rebo Kliwon, setiap kejadian adik saya tuh Rebo Kliwon. Jadi dia ini telanjang bang, ngenceleng kalau orang kalau bahasa Kejawa Sunda tuh ngenceleng ya. Dia udah telanjang, itu bawa pisau mau motong nya, hujan-hujan dia mau lari keluar. Kita tarik bang, kita paksa sampai pagi bang. Kita belum kepikiran ke Site ya, kita belum kepikiran nih ke Site. Oh iya. Belum. Iya. Kita masih berpikir nih anak pengaruh pergaulan. Pergaulan tuh. Udah, kita masih belum berpikir, udah kita berobat aja.
Gak apa-apa bang, ke dokter. Kita ada kan di situ ada namanya dokter udah terkenal, dokter tua. Oh nggak apa-apa ini mah pak, gak ada kenapa-napa. Ini kali katanya sama gitu diagnosanya. Oh, mungkin pergaulan kali. Udah kita normalin lagi. Udah dari situ kita terapinya udah air kelapa, air jeruk buat normalin nih. Takutnya memang kecubung atau apa. Karena saat itu juga kan selain Amer anak-anak situ kan kecubung. Karena kebun banyak kecubung bang. Banyak. Nah itu kita masih normal. Kejadian dia habis telanjang mau motong kemaluannya itu malam-malam hujan-hujan jam 1 itu tiap malam begitu. Akhirnya kita nyerah nih. Kita nelpon keluarga di Cirebon bang. Kebetulan adik ibu saya atau mamang ya kalau gitu bilang, mamang itu bilang, waduh yaudah mamang kebetulan di Cirebon, nanya dulu nih ke Aki. Ada saudara dari nenek itu yang ngerti. Aduh kayaknya ini berat nih ke Aki katanya. Kalau bisa dibawa pulang. Nggak bisa kondisinya begitu bang. Kita mau dibawa dulu kan boro-boro mau ngerental mobil bang. Mau kita naik mobil Sahabat atau Bineka aja dari Bitung ya. Ini khawatir anak ngamuk. Itu lagi ganas-ganasnya bang. Itu kalau megang pisau bawanya udah pengen orang dah. Dan kalau kita bawa benda tajam dia takut. Jadi kayak trauma dia waktu itu dikejar. Yang di dulu kontrakan ya. Saya ngerangkup lah ini ada nggak beres. Nah akhirnya dari mamang saya memang dia kerja di Bekasi. Adalah ketemu sama nanya-nanya. Ada nenek-nenek usianya kalau nggak salah 102 atau 110 tahun bang. Masih turunan Cirebon. Yang unik kita datang ke sono. Luar biasa bang. Itu benar-benar kita bilang definisi orang yang mau ngebantu ya bang. Ngebantu dan nggak narip sama sekali. Kita benar-benar dibantu bang. Jadi kita jauh-jauh dari Tangerang. Akhirnya memang adik nggak bisa dibawa. Kita bawa dulu saya, ibu, kakak sama bapak. Sampainya di Bekasi dijemput sama mamang saya. Kenalnya sama si nenek-nenek itu. Si nenek-nenek itu cuma senyum. Aduh, ageng pisan ya macam ini ya. Maksudnya saya nggak paham maksudnya apa gitu. Gede banget kayaknya masalah. Udah sini dulu. Saya kan tipikal orang nggak percaya. Kamu mah udah. Kamu mah nggak bakal percaya apapun yang saya omong. Karena memang itu dari awal saya ketemu kayak gitu aja kan saya samperin. Bukannya kurang inilah. Kurang logis menurut saya gitu. Dari nenek-nenek itu diceritain ke bapak saya. Intinya pakai bahasa Sunda, Pak, ini pernah berselisih nggak sama orang? Ini orang masih orang Kulon, kita sebutnya orang Kulon kan. Okay. Ini orang ngirim semenjak kejadian itu. Bapak saya belum cerita. Kan kalau dukun mah, ceritanya gimana? Dia menyimpulkan, kalau enggak, ini dia langsung. Saya bilang, kok tahu gitu ya? Udah Pak, sini dulu semua. Ngelihat ibu saya. Ini ibu juga mulai kena. Ya udah, sekarang gini aja, Bapak siapin aja sabun colek sama sahang, lada. Oh, lada. Lada yang bulat itu ya. Daun sirihnya saya ada di rumah nih. Kita rekeskan dulu. Ngerekes kalau ada bahasa Cirebon atau Sunda bilang tuh didoain dulu. Nah, si mediasinya itu gini, Bang. Ini si daun sirih ditaruh sabun colek, di atas sabun colek ditaruh lada bulat. Direkesin sama dia, dikasih ke bapak saya. Misalnya si nenek itu duduknya di situ. Jadi yang ngobatin bukan si nenek itu tapi dari keluarga. Yang unik pertama ke kakak saya. Si lada ini. Jalan Bang bener. Bukan kita yang ngejalan tapi jalan kosong. Aman nih kakak saya. Ke bapak saya. Bapak saya kena. Kena juga nih bapak saya nih. Betis. Jadi di betis ini jeruji sepeda Bang. Bengkok nih di sini. Emang bapak saya kan pincang jalan tuh. Dikira stroke kan. Tuh keluar Bang. Itu saya yang ngejalanin. Sumpah saya ngerasa ini ilmu ini ada atau enggak, tapi bukan si nenek itu ya. Karena kalau saya ngelihat rekomendasi si pesulap merah itu kan ada beberapa yang pakai mediasi tipuan alat-alat. Ini bener kita Bang yang ngejalanin tuh kita. Sahang si lada sekecil itu jalan di badan bapak saya. Ini pas di betis berhenti, si lada ditekan, si kulit ngebelah dan ini keluar. Itu benar-benar saya alami, kok ada ya, kata si nenek itu. Udah percaya belum pakai bahasa Sunda? Terus jalanin di sini nih. Di sini bapak saya ada paku karet. Karet bukan paku baru, paku karet. Ini memang sengaja paku karet. Dapat bapak saya cuma 2 dibersihin. Udah, sekarang ambil daun sirihnya. Daun sirih bukan daun sirih yang ada sabunnya, daun sirih baru. Dilap gini doang Bang. Rapet banget. Sumpah demi Allah saya bilang, kok bisa begitu? Gak ada bekasnya gitu Bang? Gak ada bekasnya Bang. Darah?
Nggak ada, si kulit tuh ngebelah jadi gini, tapi keluar si barang-barang aneh itu. Saya bilang sampai sekarang saya bilang apa itu tipuan mata, tapi kan dia di sana bang, jaraknya jauh. Kita yang keluarganya ya, yang harus ngobatin kan. Balik ke ibu nih, yang fantastis di ibu banyak banget bang di ibu. Ibu tuh pertama di sini nih, apa sih jalan kan dari leher. Di leher itu bohlam daun pecahan bohlam pijar itu ya. Nah itu jalan ke mata. Sorry bang, jalan itu ladanya dia dipegang jalan atau sendiri. Jalan sendiri. Nih si lada ini kita taruh di ujung. Jalan bang. Taruh gini, nanti dia jalan sendiri. Jalan sendiri. Oh. Gak lepas bang diginiin, jalan. Itu bang si lada itu di mata nih ibu saya itu keluar ini sama si ini bang. Bohlam. Sama bukan. Kalau di leher kan bohlam si serpihan bohlam. Nah ini sama kayak bapak saya di sini jari sepeda yang udah karat. Iya, tapi kecil di sini di mata nih. Keluar di sini bang. Saya congkel di sini. Tok. Logikanya nggak mungkin bang. Iya. Saya masih nyari dan saya pikir apa iya. Makanya saya nanya, kalau misalnya waktu sekarang kan saya sering lihat juga tuh referensinya si pesulap merah. Kalau pakai media telur kan ketahuan bohong. Pakai kelapa juga bohong. Ini nggak lada. Dan kita yang ngejalin. Nah, ibu saya di sini dapat jari-jari jeruji sepeda. Nah, di sini dapat bohlam. Nah, di kaki paku bang, paku 10 cm segini, 15 cm yang panjang segini nih, 2 biji. Itu sama karatan juga bang? Karat sama. Mohon maaf ya bang, di dekat selangkangannya ini, abang tahu memerang ini tau apa? Bambu. Yang hitam itu kan gatal ya? Iya. Itu keluar. Saya gini emang keluar bang. Itu ditaruhnya dikumpulin di daun sirih sama si nenek itu. Dibuntel, dirapalin, pakai daun kafan, pakai kain kafan. Bapak, iya kok ini sama saya sudah direkeskan. Ini udah banyak banget. Kayaknya si bungsu kan dia tahu nih. Kan pas saya datang ceritain ini anak pertama ini kedua. Yang si bungsu lagi ini. Ini kayaknya saya baru tahu tumpes daun kelor itu dari dia. Jadi iya cigana mah teluh tumpes daun kelor gitu. Tumpes daun kelor maksudnya gimana? Saya nyebutnya nyai ya. Kalau udah 110 tahun saya nyebutnya. Jadi gini, ini orang dendam udah kesumat. Jadi dia kayaknya nggak beli. Dia memang menguasain. Saya belum tahu tuh ada informasi dari tetangga bahwa dia itu bisa gitu ya. Menguasain gimana maksudnya orang bisa katanya. Oh gitu katanya. Siapa terakhir? Kita kan mikir, oh ada itu kejadian sama adik. Ya. Terus gimana ceritanya? Saya ceritain. Kayaknya ngincernya kamu. Karena kan saya yang mau face sama dia, cuma dia nggak berani. Cuma posisinya kalau buat orang hari Jumat itu kan ada identik kalau di muslim itu susah bang dikenainnya ya. Carilah yang terlemah adik saya kan. Kenanya adik saya dulu. Nah itu dia dibuat enceleng gila. Jadi memang dibuat gila dulu adik saya. Psikologis kena ibu saya keganggu, akhirnya kan kena juga. Bapak saya ngelihat ibu saya kena juga. Kejadian itu kita bersihin bang, kita bersihin, ibu bapak bersih. Kita mau ngobatin adik kan. Oke. Jadi datangnya tuh si nyai ini bilang nanti ya 3 minggu kemudian di Selasa apa Lembu apa gitu. Jadi udah dihitungan sama dia. Oke, kok nyai dipuasain dulu, ntar datang. Kedua kita masih datang, ibu yang kena, bapak udah enggak tuh. Diberesin, adik saya dikasih air doang kan. Udah. Nanti datang lagi pas ketiga. Pas kita mau datang ketiga bang, udah meninggal orangnya. Kita udah berharap mau bawa si adik ini kan, karena kita udah ngumpulin nih minjem ke saudara-saudara. Karena dibawa ke Cirebon nggak mungkin bang, ngamuk. Waduh saya bilang bingung nih. Kejadian dari situ bang, mungkin karena dulu pengetahuan kita juga awam ya. Kita nyarilah pengobatan alternatif selain di nenek ini bang. Nah celakanya lagi bang, banyak orang-orang yang manfaatin situasi begini. Jadi kalau di daerah perkampungan, ibarat kita gini bang, kayak marketingnya lah. Itu si dukun tuh punya marketing. Jadi datang nih, kita cerita, aduh anak saya gini padahal udah berobat. Oh si dukun ini nanti datang ke kita, Pak saya punya nih kenalan. Gak tahu itu temennya lah. Dan saya baru tahu mediasinya itu yang
setelah pesulap merah bongkar yang air disiram itu benar-benar nipu kalau yang itu. Dan saya harus ngeluarin tarif kalau nggak salah sekali ngundang 5 juta bang. Zaman 2004 itu bang. Masih mahal bang. 2004 2005-an lah setelah si Nyai itu meninggal. Ya kita pengen loh kok mahal. Yaudah karena saking pengen kesembuhan kita bayar bang. Bayar tuh 5 juta. Bayar 5 juta bang. Sampai tanah yang kita beli itu yang buat ngebangun itu kita jual habis bang, habis-habisan. Kita habis dari situ bang berkelana lah istilahnya, nyari di sini nggak cocok. Alasannya ambigu lah bang. Yang namanya berobat mah cocok-cocokan, nungarana sama berobat mah cocok-cocokan. Kadang kalau jodoh mau ketemu ya cagel gitu ya. Itu kan alibi dia aja kan. Udah kita nyari lagi bang, nyari. Kita sempat ke Kulon. Nah ini yang Kulon tuh kita sempat datang ke salah satu inilah perkumpulan di sana. Kita kalau mau adik saya sembuh dia boleh dijamin lah istilahnya. Tapi dengan syarat saya harus haul 5 ekor kepala kebo. Zaman itu bang kepala kebo dia 10 sampai 12 juta bang. Dan itu 5 mintanya. Gila saya bilang kita enggak dah. Karena kita pengen kesembuhan adik kan setelah kejadian si nenek si Nyai yang nyembuhin tanpa biaya. Meninggal. Dan dia memang benar-benar nolongin gitu. Pada saat kita datang aja waktu itu ongkosnya duit saya terima tapi saya balikin karena benar-benar nolong kan. Ini ilmunya dia gitu. Nah setelah kejadian itu kita ngerasa kok nggak dapet kayak si Nyai tapi banyak yang manfaatin nih. Jadi saya ngerasa udah kita ke Kulon nggak ada hasil. Nah kita didatengin lagi bang, ada ini dia ngomong wah datang pakai udang jubah hitam ngomong itu 2000 itu tuh semenjak kejadian 2004 banyak bang yang datang ke rumah buat ngobatin tapi semua tuh nipu gitu ya. Datang pakai udang gaya-gayanya gitu pakai tongkat, saya bisa nyembuhin gini-gini saya jamin. Wah luar biasa nih dia bilang. Itu gila dia minta ayam cemani tapi dari dia gitu loh nanti yang biayain. Pokoknya kalau nggak salah 8 apa hampir 8 jutaan ya. Gila lagi saya bilang aduh nggak ada biayanya pak, udah kita cicil lah pak bang 3 kali. Kita saking pengen kesembuhan adik kan. Iya sih kita ngeliat niatnya itu kena tipu lagi bang sama tuh. Wah kacau nih saya bilang. Kita masih berpikir oh yaudah emang nggak cocok gitu. Akhirnya waktu itu diobatin sama kalau nggak salah orang Jember ya. Ini datang dia ngeliat, waduh pak saya dengar loh pak anaknya sakit. Ya kalau itu saya biayanya udah nggak ada pak, kemarin udah habis segini gitu ya. Udah pak nggak apa-apa, saya nolongin aja, saya nggak usah dibiayain. Minta fotonya, minta pinnya siapa, lahirnya apa, dilihat adik saya. Jawabannya sama, pak ini anak udah kena. Kita nggak cerita ke dia tumpes daun keler itu, tumpes daun keler. Wah kita mikir ini orang si T ini jahat banget gitu ya. Saya bilang siapa pak, ini kayaknya orang pernah bermasalah nih sama bapak. Kita nggak pernah cerita sama siapapun ya, karena itu lingkup keluarga kita aja yang tahu. Sampai akhirnya yaudah kita obatin. Dia ngobatin tuh dapat 3 minggu muntah darah bang. Muntah darah dia ke gurunya di Jember nih. Oke. Ke gurunya Jember, gurunya angkat tangan. Kalau dia bilang si Sukma adik saya ini sama persis kayak si nenek itu ya yang sebelum meninggal. Itu udah dikurung kayak di dalam gua, di kerangkeng. Jadi udah dikelilingin sama kalau orang bilang buto ya. Si genderuwo yang gede-gede itu yang saya ceritain adik saya ditarik-tarik. Adapun yang sekarang adik saya ada itu cuma raga aja. Secara jiwa itu udah nggak ada. Makanya waktu saya lihat podcastnya si Teheria itu ya, oh bener kalau orang gangguan jiwa itu kan jiwanya ada 5, 3 aja udah diambil, ini udah gila nih orang. Oh kok nyambung gitu. Nah dari kejadian itu kan saya baru tahu sekarang, oh gila ya sampai sejauh itu orang ada ilmu yang bisa begitu. Itu orang Jember angkat tangan bang. Udah kita nyari lagi, kita ke Cirebon bang, habis 25 juta bang. Padepokan, diinepin, dijamin seminggu sembuh. Kagak ada bang. Kagak ada hasil juga? Kagak ada hasil. Itu kita kasih keluarga, waktu itu 2010-an ya, saya udah lumayan gitu ya, udah saking pengen nyembuhin, wah gak kacau nih. Udah bang, tipu habis-habisan. Bahkan saya mau ngambil ibu sama adik saya aja, saya harus ngeluarin duit 10 juta, kalau enggak ini gak bisa dikeluarin, nipu. Dan itu dikelilingin sama preman-preman. Jadi saya ambil kesimpulan gini sih bang, dari kejadian yang saya lewatin setelah ketemu si nenek itu, kalau ada praktisi yang bilang dia janji bisa ngobatin dan kita harus ngeluarin uang, itu bullshit bang. Iya sih.
Bohong itu, saya jamin. Iya sepakat sih itu. Itu bohong banget dah. Dari Cirebon itu bang, itu kejadian kita udah ngabisin duit tuh, ya sekitar 20 jutaan lah itulah, 20 juta lebih lah. Dan yang lain udah, kita pasrah tuh bang. Pasrah, sampai ada datang, beberapa sering bang datang gitu ke rumah. Soalnya bisa ngobatin gini-gini. Akhirnya saya tantang begini, Pak, tanda tangan di atas materai, saya kasih duit 5 juta, saya kasih bang langsung. Bapak tanda tangan di atas materai, kalau benar-benar sembuh, ini duit langsung saya kasih. Saya nggak macam-macam, karena kan kita sebelumnya udah ada SMS-an kan, sama dia jam itu masih SMS-an 2012. Oke kata dia. Terus saya bilang, kapan Pak bisa sembuh? Dia nggak bisa sekarang lah loh. Katanya Bapak berani jamin, Bapak tanda tangan. Kalau Bapak nggak berani sembuh, Bapak di tanda tangan poinnya apa loh Pak? Bapak harus ganti 2 kali lipat, kalau kita penjara nih. Nggak mau. Nggak mau dia, takut dia. Dia ngancam saya. Alicia tuh pakai bahasa Sunda lah, lu nggak percaya sama gua, lu gua bikin malam ini. Ke saya bang. Saya sudah nikah kan. Yaudah saya tunggu malam ini. Sampai sekarang saya hidup bang. Saya bilang, gila nih orang. Habis kejadian-kejadian itu, kita ketemu lagi nih bang. Waktu itu mau dibawa ke Cirebon, udah kita bawa Cirebon lagi nih, ke yang agak jauh. Itu dia nggak narik, keburu meninggal juga bang. Udah sampai kejadian abis 2013, kita diemin nih adik. Memang dia nggak separah dulu sampai teriak, sampai lari-lari, sampai apa. Tapi nih bang, malam-malam tertentu dia suka kumat bang. Kumatnya gimana bang? Dia teriak-teriak ngeliat pocong itu di depan pintu. Jadi memang pada malam tertentu kayak apa sih? Kekuatannya itu ya datang lagi. Dan saya juga dapat kesimpulan dari yang ngobatin adik saya terakhir. Ternyata bang, beberapa kiai buat nyembuhin adik saya, itu kan dia adik saya kena nih. Jadi raganya itu diisi jin. Jadi si jin itu terlalu banyak di badannya gitu. Jadi ya gimana ya kita bilang? Iya. Ya adik saya raga udah kosong kan dari awal udah dibilangin. Tapi yang banyak jin tuh ketimpa lagi, jadi numpuk di situ. Itu secara praktisinya gitu loh. Cuma kita kan nggak pernah tahu secara medis ya, kita udah pernah berobat bang. 2015 saya bawa ke RSU Kabupaten Tangerang, kita berobat. Waktu itu saya ingat ke SPKJ, dulu kan SPKJ namanya. Itu dikasih alprazolam 5 mili, tidur bang, tidur bener, tidur doang. Tapi kalau bangun dia teriak takut. Kita kasih yang 10 mili, 2 minggu kemudian tidur lagi, tapi habis itu kejang, ngebusa. Udah akhirnya kita berhentiin situ bang. Udah kita berhentiin berobat. Udah kita pasrah tuh, berlanjut kan. Setelah itu yang tadi ke Cirebon yang kita ditipu hampir 20 juta lebih. Terus udah kita pasrahin. Akhirnya tahun 2021 kita ketemu lagi praktisi yang ngobatin adik saya ini bener-bener nggak matok uang. Dia lihat, ini udah terlalu lama. Ini sama. Ini intinya mau ngabisin satu keluarga, tumpes daun kelor. Orangnya ini bisa. Saya nggak cerita tentang si orang ini, tapi dia tahu gitu. Ini orang di daerah sana, sama saya sebutin tadi itu, daerah Kulon sana. Dan dia kita bilang, wah luar biasa nih orang bisa. Nggak sembarangan ternyata ini orang. Dan kita tahu kejadian-kejadian setelah itu bang, dari tetangga-tetangga, bahwa si T ini pernah cerita ke tetangga saya keceplosan. Nih liatin, keluarga si tukang bubur itu bakal kita matiin satu keluarga. Terucap, dan si tetangga itu yang ngucapin, oh berarti bener, kita ambil kesimpulan ke dia. Kita saya mau balas dendam pun percuma bang. Mau secara fisik kan hukum sekarang kan nggak bisa. Mau secara ilmu kan ya udahlah, pasrah aja gitu sama Allah. Nah, sampai ibu saya kan meninggal Oktober kemarin ya bang, sama itu kan mungkin karena psikologi ngeliat adik saya nggak sembuh, jadi ibu nggak bisa jalan. Pertama ibu nggak bisa lihat nih, nggak bisa lihat, medisnya kan glaukom, nggak bisa lihat, stroke tuh akhirnya, nggak bisa jalan. Yang unik itu dari dia 2014 di kuping kiri dia itu selalu ada yang nyanyi sinden, degung, sampai mau meninggal kemarin, sebulan sebelum meninggal tuh suara itu sama. Sinden nyanyi gitu. Bahkan baitnya itu saya ingat kata dia itu ada satu bait tapi lengkingan Sunda gitu, ti senjata mimitin. Enggak, saya nggak paham itu maksudnya apa gitu.
Itu alhamdulillah ya udahlah, saya juga ngeliat perjuangan ibu juga capek ya saya sih bukan maksud saya gimana ya, pasrahin ibu lah akhirnya. Ya udahlah, lebih baik ibu dalam kondisi ngadap Allah dengan kayak gini lah ketimbang dia hidup pun harus kesiksa gitu. Dan kesimpulannya saya bilang sampai terakhir ini orang jahat banget gitu loh. Dia hampir mematiin satu keluarga gitu. Bahkan adik saya pun untungnya setelah yang saya bilang ketemu almarhum ini yang ngobatin terakhir, adik saya udah masih bisa ngelakuin aktivitas sendiri bang. Udah bisa mandi, udah ngerti, diajak ngobrol sama orang udah paham. Cuma dia itu terjebak ke dunia dia yang tahun 2003. Jadi dia ngerasanya itu masih sekolah, lulus sekolah SMP. Itu sih bang. Oke, minum dulu bang. Ini gue juga ceritanya nih. Oke, berarti sampai di akhir yang detik video ini ditayangkan masih ngalami kayak gitu bang? Kalau adik di malam tertentu tuh malam-malam tertentu? Ya, suka ngelihat tapi di depan rumah kan. Lebih ke psikisnya atau gimana nih? Dia ngelihat. Oh ngelihat. Kan saya beberapa kali nginep gitu. Adik saya tuh buka pintu ngeliat tuh ada orang jam 1 malam berdiri. Terus kabar bapak gimana tuh bang? Bapak setelah ada jeruji dan sebagainya. Ya bapak setelah kejadian itu alhamdulillah dia nggak terlalu parah ya. Tapi yang kena ibu sama adik sih. Adik ya. Oke, berarti kalau diambil kesimpulan nih dari hal kecil deh. Ya. Hal sepele tapi atas dasar dia juga kayak seakan-akan wah gue udah ini nih yang tadi di kamar mandi itu bang ya. Itu kan awal mulanya tuh gitu kan. Terus mungkin dia terpancing emosinya lagi ketika abang pulang dari Gunung Cermai gitu kan, ditantangin, mungkin dia makin wah gue gondok banget nih gitu ya. Sampai akhirnya ternyata dia pulang. Nah, gue asumsinya gini sama opini gue. Mungkin dia ketika balik ke Kulon 1 minggu dia kayak ritual mungkin. Ritual untuk ke keluarganya Bang Irawan ini. Ya. Kemungkinan itu karena kita taunya kan dari tetangga juga kejadian ya itu. Liatin kalau yang saya bilang tadi keluarga tukang bubur mau gue mati satu keluarga tumpes. Oke, nah terus kemudian bang, kira-kira udah berapa kali orang pintar, jangan orang pintar, berarti kita orang bodoh dong gitu kan, spiritual tuh bang? Ada sekitar di atas 15 sih bang. Biaya yang kita keluarin itu hampir di atas 70 bang, dari tahun 2003. Tapi nggak termasuk yang Cirebon kan itu juga niatnya emang nolong gitu kan. Ya. Tapi ini berarti 70 juta itu ketipu dong. Ketipu. Jatuhnya. Yang ketipu ini mah. Iya kan? Ketipu. Udah jatuh ketimpa tangga tuh. Bener. Jatuhnya. Ya ada aja yang manfaatin situasi sih bang. Itu yang kita bikin kecewa banget sama keadaan dulu ya. Bahkan kita frustasi sama keluarga itu kadang-kadang kok ada ya orang kita udah lagi kesusahan begini masih mau nipu gitu. Dan memang itu sindikat mereka gitu. Karena kita terlalu polos ya. Dan saya bilang saya kan tahu media-media kayak gitu kan setelah di YouTube bang. Oh ternyata yang dulu nipu saya dengan percikan air nyala. Ternyata dibongkar sampai sulap merah. Itu dia. Taunya trik-trik sulap. Trik sulap. Terus air teh dituang jadi putih. Trik sulap gitu kan. Oke bang. Saat kita balik ke tahun 2003 nih bang. Tetangga situ tahu gak kalau si T ini bermain ilmu hitam gitu? Mereka menyimpulkan sendiri. Dengan mungkin udah ketahuan logat-logatnya kan atau gimana? Ya, karena kan dari tetangga saya yang bawa ini yang nomor 3 dia kerja itu kan dia mengambil kesimpulan kok bisa. Yang kedua dia itu keceplosan. Liatin aja itu dan lapor ke bapak. Waktu itu bapak cerita ke keluarga, oh benar kita ngambil kesimpulannya emang benar orang ini. Karena dia sudah mengakui lewat si tetangga ini. Ya kadang kan kalau di kontrakan kan ngomong tuh nggak mungkin menurut dia nggak disampaikan kan, tapi akhirnya sampai juga keluarga kita gitu. Oke, terakhir temu sama si T ketika masih, udah bang. Oh masih kan dia masih tinggal di situ, masih hidup. Saya pernah berapa kali saking emosinya udah mau saya tabrak bang. Cuma saya pikir aduh masih di situ. Masih dia beli rumah akhirnya. Karena waktu itu kondisinya dia merasa berkuasa kan dia pengen beli kontrakan itu bang. Karena waktu itu dia ngewarung rame. Dan akhirnya dia beli juga rumah di seberangnya, tapi agak ke dalam, jadi nggak bisa usaha. Logisnya sampai sekarang, beberapa kali pengorangan dia nggak pernah kena. Ijazah SD loh bang, yang ijazah SMA D3 aja kena. Iya juga ya. Oke, tumpas
Daun kelor. Daun kelor. Ini mungkin apa namanya, akan tadi sempat abang bilang mengambil Satu keluarga. dalam artian si Dibunuh satu keluarga langsung. Jadi memang target si tumpas daun kelor ini ada. Jadi filosofinya kalau misalnya kita narik daun kelor, ketika kita tarik itu daunnya akan lepas semua. Dan si teluh tumpas daun kelor ini sama. Jadi filosofinya ketika ditarik si daun ini kena semua, satu keluarga itu harus mati semua tanpa ada yang kesisa gitu. Tapi logikanya misalkan tuh beneran santet tumpas daun kelor gitu, konflik pertamanya itu kan antara adik abang sama si T, ya kan, konflik pertama. Tapi kenapa si T ini malah nyerang ibu ya? Kalau saya bilang dia nggak puas kalau menyerang adik saya kan. Mungkin saya bilang ada orang yang berpikir dendam itu gimana sih bang? Dendamnya itu kesumat gitu. Gua nggak suka ngeliat satu keluarga ini, udah habisin aja. Karena kan saling ketergantungan. Karena waktu itu kan saya sayang banget sama ibu saya kan. Nih dimatiin satu-satu nih. Kira-kira dari orang secara tua psikologi dulu ya? Psikologi dulu. Psikologi memang bener. Kalau kata Teh Ria juga saya lihat ilmu santet itu memang benar-benar dari psikologinya dulu yang diganggu. Bener bang. Setiap maghrib itu pada saat 2003 sampai terakhir 2000 yang kita masih serang 2017 2016 itu sepi bang. Di pikiran kita gitu kayak pengen nangis, kayak sedih. Nggak jelas lah gitu. Tapi nggak jelas itu apa ya? Nggak jelas kenapa. Oke, puncaknya klimaks itu tahun berapa itu bang? Dari rentetan 2003 kayaknya ini paling puncaknya nih gitu. Kalau sekarang kan katanya di malam-malam tertentu aja nih. Tapi puncaknya abang masih ingat gak? 2004 2005 bang. Berarti 2003 2004 2000 selama 3 tahun tuh puncak bang. Berturut-turut gitu turut-turut, ya? Bertubi-tubi. Sampai saya ceritain pangkalan bapak saya itu pinggir jalan bang. Jadi kalau malam kan memang kosong. Ada yang bilang kan itu masih ada bangku panjang memang disediain. Itu nggak 1-2 orang, padahal posisi waktu itu rame bang. Itu ada kayak pocong duduk gitu di bangku itu. Nggak 1-2 orang, padahal pinggir jalan gede bang. Sepi itu. Akhirnya kan bapak saya pindah ke sebelah. Lumayan tuh ekonomi mulai membaik. Kita juga akhirnya udahlah karena kita udah pasrah sama Allah ngasih jalan bang. Jadi ada aja gitu ya. Memang saya percayalah. Dari situ keinginan saya mulai ada, oh iya. Kalau memang Allah udah berkehendak, mau diapain pun, kalau bukan jatahnya kita mati hari ini, nggak akan bisa. Walaupun kita mau, kan? Kalau ditakdirkan belum hari ini meninggal, nggak akan bisa. Mau belum bisa gitu. Ya udahlah, kita dari 2016-an deh, kalau saya udah mulai, kita sholat diserahin ke Allah, udah mulai membaik lah 2015-2016. Oke, tapi di tahun kita bilang 2023 sampai 2000, mungkin detik ini deh bang, tahun 2024 ya bang. Abang udah coba mencoba lagi gak nih ke orang-orang yang bisa gitu? Udah mungkin ke Kiai Ustadz Faizar Ramadan itu. Udah enggak bang. Kita udah berserah diri banget lah, udah benar-benar pasrah lillahi ta'ala. Iya. Karena kita ngerasanya udah beberapa kali kita kena tipu ya dalam tanda kutip, ya udahlah dengan kita pasrahin sama Allah. Kalau memang si T ini mau ngabisin kita satu keluarga, udah kita pasrah. Toh kan dia tahu dosanya kan. Karena kan saya tanya, Pak, salah satu ustadz yang terakhir yang ngobatin, ini kalau dia perjanjian, nanti setelah dia nggak ada, itu satu keluarga dia akan berturut-turut juga. Karena kan dia ngelakuin perjanjian juga, nggak sembarangan. Karena perjanjian sama si jin ini gitu ya. Kalau kan nyerang balik, pasti impact-nya juga keluarga dia juga dong. Nggak mungkin gitu ya. Gak mungkin dalam arti misalkan nih saya nyantet orang itu dan orang itu meninggal tapi keluarga saya nggak akan kena nih, pasti akan berbalik karena itu juga maksudnya ilmu hitam kejam lah itulah. Jadi kalau kita lihat sih gini bang, kalau dalam agama ada sebab akibat kan ya, karma lah kalau dalam bahasa Sanskerta gitu. Nah di jin itu kalau kita kan pasti perjanjian kan, sama kayak kita kayak kita nyupang ya istilahnya. Iya, nyupang tuh. Kan kita di perjanjian, umur saya 5 tahun. Kan setelah 5 tahun habis, kita kena kan. Ya udahlah kita pasain, ya udahlah biar nanti keluarga dia yang kena, dia rasain apa yang kita rasain selama belasan hampir puluhan tahun. Dah gitu aja. Kalau dari kita sekarang ya bang, udah benar-benar pasrah, udah tingkatnya udah pasrah banget gitu, udah menyerahkan sama Allah gitu. Ya alhamdulillahnya gitu ya. Setelah kejadian pasrah ya pertolongan ada aja gitu bang. Oke bang, sebelum si T ini bikin perkara atau konflik nih
sebelum kejadian itu Sita ini karakternya gimana sih bang? Dia kayak rukun sama semua aja, kayak kayaknya nih ketika sama tetangga itu kok enak-enak aja, tapi ketika saya tegur kok dia begitu gitu. Enggak, jadi gini, karena saya kan udah hampir 5 tahun di situ, dia baru 1 tahun, dan beberapa kan udah ada yang lebih dari dia gitu, 2 tahun 3 tahun. Kita sih biasa itu, nggak pernah ada konflik. Nah, semenjak dia datang dibawa sama yang kontrakan nomor 3 ini, ya saya bilang jumawanya dia, ya kita bilang OKB lah, OKB kelasnya kampung mungkin bang, dia ngerasa jumawa lah. Wah, gaji gue lebih gede nih ketimbang lu gitu. Jadi dia ngerasa yang kontrakan itu semua apa sih gitu loh. Jadi saya bilang mulai dari situ dia ngerasa dia itu pengen ditegur sama semua orang. Kalau nggak ditegur orangnya itu ditanya, "Bang, apa lu nggak negur?" Sampai nanya gitu. "Sia kunaon teu negor aing?" Muda-muda karena kan waktu itu di situ kebanyakan kan orang Sunda juga yang kontrakan. Sampai ditegur gitu. Buat apa gitu loh. Kan keluarga saya memang dari awal nggak pernah negur dia kan. Dendam juga dari situ mungkin. Terus tertambah karena waktu saya paling lama gitu ya, konflik ujungnya adik kali. Karena dia waktu itu mau nyari masalah sama keluarga kita kan nggak ada pemicunya. Tapi kan ketika kejadian adik itu ada pemicunya itu sih. Dan terus kan sempat adik abang Sukmanya ke sana. Berarti selama ini dia kayak kosong dan diisi sama jin-jin ini doang ya? Jin dari kiriman Sita itu kali ya? Iya, yang unik tuh gini sih bang. Dia itu ngerokok. Zamannya dari 2004 sampai 2016-17. Percaya nggak bang? Bisa 5 bungkus sehari. Tapi nggak apa-apa. Ngopi ngerokok doang bang, nggak makan. Wah itu udah kelar itu kalau gua begitu mah. 5 bungkus bang, kita turutin. Sama orang kan jangan pak, ini sama aja ngasih makan. Karena memang ya itu kesimpulannya, itu bukan 1, 2, itu lebih dari 5 yang ada di dalam ragari. Jadi ketika ngerokok itu bukan dia gitu. Iya kan, isinya dia ya. Oh berarti bisa dikatakan kan banyak juga nih, saya dengar cerita-cerita orang nih, Sukmanya terperangkap tuh di sini masalah. Iya benar. Jadi 3 atau 4 yang benar-benar ngobatin kita itu, yang benar-benar nih bang ya, yang tanpa uang itu, sama kesimpulannya. Kita bilang raga adik saya ini udah dibawa ke satu tempatnya kayak gua, memang dikurung kerangkeng gede, jadi dikelilingin sama si buto itu, si setan yang kayak genderuwo gede-gede. Dan itu ngelepas kerangkengnya itu harus benar-benar tingkatan ilmunya yang ya kita bilang si nenek itu harusnya tuh yang udah 100 tahun ke atas. Tapi kan keburu meninggal. Iya, tapi kan dia keburu meninggal bang. Iya juga ya. Itu nggak ada lagi bang, sampai yang di Jember aja itu angkat tangan loh bang. Kita tahu lah kasusnya ninja itu ada di mana, daerah sana kan, nggak bisa bang. Terus satu lagi bang, abang tadi sempat nyinggung ngisi badan nih. Nah itu isikan sempat abang sini lu, tuh apa tekbal atau gimana? Iya. Zaman itu kan sering tawuran tuh, di tahun-tahun itu tawuran gila-gilaan dan biasanya pelaku tawuran biasanya ada isian, nggak mungkin kosongan. Tahun-tahun segitu tuh. Emang semua rata-rata karena kita basicnya anak STM. Apalagi kan zaman dulu kan kayak STM 4 sini sama STM veteran kan booming banget kan tahun-tahun 2000 sampai 2003 lah. Nah, saya itu kenapa harus ngisi waktu itu bang? Begitu saya sekolah, pertama masuk, teman saya udah kena bacok, kupingnya ngeplek. Itu di mobil daerah Cikupa kan. Saya kan sekolah di STM Cikupa kan. Oh udah, saya bilang ini nggak beres kalau gini. Akhirnya saya diskusi sama bapak, udah ngisi aja buat aman. Jadi saat itu tuh kita ngisi tuh bukan buat gagah-gagahan, malah jaga diri aja. Jaga diri? Iya. Itu berapa tahun bang ada isian itu tuh bang? Kelas 1 kan saya kena tuh. Saya kelas 1 di betak dulu namanya. Pertama masuk. Apa yang betaknya? Baju, tas, sepatu. Pertama kali tuh asal muasalnya ngisi badan itu tuh. Iya, ngasih badan. Ya karena habis di betak, saya kan polos bang, nggak tahu apa-apa, nggak pernah tahu gitu sampai sekejam itu. Karena kan saya dulu sekolah di Curug, bukan di Cikupa. Notabene kan waktu itu kan ada STM Korpri kalau nggak salah sama STM Pentek 3 kan. Apalagi jalurnya di situ kan dulu nggak zaman motor ya bang. Jadi orang-orang tuh anak-anak sekolah tuh numpuk di satu basis tertentu gitu ya, di Bitung. Semua anak sekolah pada numpuk tuh tahun-tahun 2001, 2022, tadi tahun 2000. Makanya kita nggak pernah tahu dari mana kita diserang, karena kita ngegantung aja kan diserang. Nah, semenjak kejadian itu akhirnya saya ngisi pun bukan buat gagah-gagahan gitu, karena memang buat melindungi diri sih bang. Makanya hampir 80% yang sekolah STM pasti ngisi zaman itu, karena saya diajak dulu sama teman saya yang sekolah di Voktek sini ya, Cimone. Berarti berapa tahun tuh bang?
2 tahun. 2 tahun? 3 tahunan diisi buat. Berarti pas ketika STM doang? Ketika STM doang, ya. Tapi kan kita waktu itu masih sowan ke ustadznya bang. Dan zaman itu ustadz sih bang ya. Kita cuma dikasih air putih. Habis itu dicoba, bener sih. Bener, tapi abang ada pegang-pegangan itu gak? Misalkan enggak, kita nggak pegang apa namanya, sabuk, kulit jimat, apa gitu. Enggak. Kita tiap berapa bulan sekali datang. Oh datang. Iya, makanya saya bilang pas ngeliat, teknik air itu ada. Jadi kalau kita bilang kayak kontrak ya bang, isi pulsa. Jadi kayak tokennya habis, isi bener bang. Isi datang. Tapi ngelepasnya kenapa abang mutus untuk udah lepas saya lah gitu? Dulu kan abis kejadian adik saya itu, keponakan saya nggak ada yang deket bang, takut ngeliat. Saya diruqyah bang. Sama ustadz itu? Enggak. Beda lagi? Beda ustadz lagi. Itu diruqyah dipegangin 8 orang bang. Demi Allah saya nggak tahu apa-apa bang. Itu keluar batu 2. Berarti nanamnya di saya nggak paham ya? Karena kan kalau keluar batu mah ya? Iya, saya taunya dikasih air putih doang. Tapi keluar batu 2 dari si itu. Dan muntah tuh 1 plastik kresek tuh. Itu sampai 4 kali benar-benar bersih. Dari situ baru kosongan nih. Kosong, benar-benar kosong. Nggak mau isi lagi. Udah enggak lah. Lagi. Udah enggak lah. Itu 2000 udah pas mau nikah sih 2010. Okay. Udahlah 2000 udah kita lepas aja deh. Kejadian adik juga nggak bawa berkah juga yang bawa kayak gitu. Ya, ini banyak banget pelajaran yang bisa ambil tadi, terutama apa masalahnya tentang rukun tetangga ya kan. Terus tadi seakan-akan kayak OKB apalah namanya gitu ya kan. Iya sih bang. Gitu terus gara-gara mandi doang nih sok-sokan, itu juga gara-gara dia ketika kerja terus mungkin ada jabatan gitu kan. Terus kayak seakan-akan udah selanang-selonong aja lah gitu kan. Dari situ ternyata dia bermain dan menyerang keluarga dari Bang Irawan ini. Oke bang, sebelum ditutup videonya bang, mungkin kita sama-sama membacakan doa untuk orang tua dari almarhum dari orang tua dari Bang Irawan ini. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah SWT. Dan juga adik dari Bang Irawan juga cepat disembuhkan lah gitu kan. Dan ilmu-ilmu itu semoga cepat balik lah ke yang ngirim gitu kan. Gitu, karena Allah Maha Kuasa gitu. Gampang banget untuk membolak-balikan keadaan gitu kan. Oke bang, sebelum tutup lagi bang, punya pesan nggak nih bang untuk teman-teman semua nih bang? Oke, kalau dari saya sih pesannya gini sih bang. Jadi memang kalau memang ada keluarga kita yang sakit dalam tanda kutip gitu ya, ada orang nawarin jasa penyembuhan praktisi dengan minta biaya tarif tertentu, udahlah jangan. Itu bullshit banget bang. Bullshit banget itu. Karena saya sudah beberapa kali ketipu dengan nominal cukup lumayan. Dan yang kedua juga mungkin tahan-tahan emosi lah, karena kita nggak pernah tahu kan yang kita hadapin siapa dan punya apa. Mungkin itu sih saran saya. Lebih baik kita mengalah, tapi kan buat kebaikan semua daripada hanya mementingkan emosi sesaat, tapi kan yang rugi hampir kita semua. Itu aja sih bang kalau kita. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Irawan udah meluangkan waktunya datang ke sini dan membagikan pengalaman ke teman-teman semua. Oke, mungkin saya tutup dulu bang ya videonya bang ya. Siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Irawan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bungkus.